Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Faidi. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana caranya submit artikel di sebuah jurnal tanpa ribet. Tentu sederhana sekali. Pertama-tama sebelum kita submit artikel kita, yang harus kita pahami dulu tentang selingkung, atau istilahnya kalau dalam dunia jurnal itu template artikel di sebuah jurnal tertentu, karena setiap jurnal itu pasti memiliki template yang berbeda dengan yang lain. Sebelum kita submit artikel, sebaiknya terlebih dahulu kita baca, kita sesuaikan dengan artikel template di sebuah jurnal tertentu. Misalnya di sini kita bisa download, kita klik artikel template, misalnya di sini kita download, nanti ini akan muncul artikel template-nya semacam apa. Nah, ini nanti disesuaikan formatnya, tulisannya, huruf fontnya, terus spasinya dan lain-lain sebagainya. Itu yang perlu kita siapkan sebelum kita submit artikel ke jurnal yang kita tuju. Nah, untuk kali ini saya akan ngasih tutorial misalnya kita submit artikel ke jurnal Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, sebuah jurnal yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga yang saat ini sedang terakreditasi Sinta 3. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan, tentu kita harus sudah memiliki artikel ya. Artikel di sini sudah saya juga siapkan. Misalnya ini contoh artikel, ini sebenarnya sudah dimuat di salah satu jurnal di IAIN Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, maaf. Nah, kali ini saya akan langkah pertama yang harus kita lakukan, tentu kalau kita belum memiliki akun itu kita harus register terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah di sini username kita pakai nama untuk login, nantinya harus pakai password, terus ini juga diisi password. Misalnya saya pakai Afaidi ya, Afaidi passwordnya, terus coba passwordnya lagi, terus tentu di sini centang I'm not robot. Ini gelar, tapi tidak usah diisi, ini diisi sesuai dengan nama kita ya, sesuai dengan nama kita, nama asli kita, sehingga ini akan berpengaruh pada pelacakan nanti di Google Scholar. Terus misalnya kita tulis Ahmad ya, Faidi, berarti Ahmad Faidi. Nah, biasanya di kolom ini, terutama bagi teman-teman yang namanya hanya satu kata, misalnya cuman Faidi aja, maka sebaiknya ditulis dua-duanya Faidi, karena kolom first name and last name ini harus diisi, wajib diisi. Makanya kita harus isi. Kalau misalnya untuk teman-teman yang namanya cuma satu angka, satu kata, silahkan diisi dengan Faidi misalnya. Inisial saya Ahmad, misalnya kayak ini, berarti di sini inisialnya AF. Terus gender kita terus affiliation, kita tulis afiliasi di sini misalnya. Terus email, tentu email yang aktif, karena email ini digunakan untuk untuk korespondensi dengan editor. Artinya setelah ada tindakan untuk artikel kita, itu akan masuk notifikasinya langsung ke email kita. Misalnya .com ya, .com, terus konfirmasi email kita samakan,
kalau kita sudah punya ORCID ID, kita masukkan di sini. Kalau di sini diisi dengan profile schooler, misalnya di sini schooler saya misalnya, langsung kita copy di sini, terus kita masukkan di sini. Ini penting untuk misalnya walaupun anggap saja saya kasih semacam itu, terus Indonesia ya, kita kasih Indonesia, terus ini kita centang untuk menerima notifikasi tentang username dan password. Ini dicentang bahasa Indonesia misalnya juga, dan bahasa Inggris. Nah, ini yang juga penting, ini kadangkala sebaiknya kita cukup centang author and reader, nggak usah reviewer. Ini karena reviewer ini merupakan untuk khusus bagi teman-teman yang pengen mendaftar reviewer. Baru setelah itu klik register. Nah, karena saya posisinya sudah punya akun di sini, saya tidak perlu register. Itu cuma untuk memberikan contoh kepada teman-teman untuk submit artikel di jurnal tertentu. Nah, saya sudah punya akun di sini karena saya juga sebagai managing editor dari jurnal Melati. Saya langsung login, terus nah di sini tinggal klik login. Nah, ketika teman-teman login itu pasti akan muncul, karena tadi teman-teman kalau registernya sebagai author and reader, maka yang muncul di sini di kolom ini cuman author. Jadi tidak mungkin jurnal manager ataupun editor gitu ya. Karena saya juga sebagai jurnal manager di sini, maka akun saya itu juga terekam sebagai jurnal manager, terus ada juga sebagai editor. Nah, untuk itu, untuk submit artikel, maka kita pilih yang ini, berarti new submission. Kita pilih new submission ya. Nah, ini kita mau ngirim bentuk artikel apa, tentu artikel, terus bahasanya bahasa apa, bahasa Indonesia, dan ini jangan lupa dicentang semua ya, dicentang semua. Lalu kita klik save and continue. Lalu kita masuk pada langkah kedua, uploading the submission. Yang pertama misalnya yang harus kita lampirkan itu adalah file yang mau kita kirim. Saya taruh misalnya di sini calon artikel, terus siap kirim. Misalnya di sini ada tadi saya ambil India. Nah, misalnya ini ya, saya ambil, kita klik. Jangan lupa, ini seringkali yang terlewat, teman-teman sudah dilampirkan tetapi tidak diupload. Itu sama halnya tidak terupload, nanti tidak terbaca di sistem OJS-nya bahwa teman-teman telah mengupload file artikel. Maka kita harus upload, kita tunggu loadingnya sampai selesai, baru setelah itu kita save and continue ya. Nah, setelah save and continue ya, setelah save and continue, ini kita akan dihadapkan lagi pada metadata. Ahmad Faidi sudah affiliation, misalnya IAIN Salatiga Indonesia. Nah, ini yang perlu kita masukkan, judulnya apa, judul misalnya kita paste di sini, terus abstrak kita masukkan, kita ambil yang bahasa Inggris. Kalau tulisannya berbahasa Indonesia, kita yang masukkan di sini adalah yang berbahasa Inggris. Terus keyword kita ambil juga di sini, kita copy, kita masukkan di sini. Artikelnya itu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Indonesia maka kita harus
kodenya ID, terus yang paling penting juga references. Jadi kita copy juga di sini daftar pustakanya. Kita copy juga daftar pustakanya, kita paste di sini. Lalu setelah itu kita save and continue. Nah, setelah itu ini kita tunggu dulu loadingnya. Nah, upload supplementary file ini dimaksudkan, ini bukan artikel kedua ya, bukan artikel lagi yang diupload ya, tetapi upload supplementary file itu misalnya ada file-file lampiran, naskah wawancara atau naskah teks yang kita kaji dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, cukup di save and continue aja. Nah, ini sudah masuk terekam di sini. Jangan lupa kita klik finish submission. Nah, begitu cara submit artikel dengan gampang. Dan jangan lupa tadi tipsnya, jangan pernah lupakan template artikel ya, template artikel. Kenapa? Ini untuk mengatasi agar ketika editor menghadapi naskah di tahap pertama itu, ini sudah sesuai dengan artikel template. Kadang editor itu tidak peduli isinya semacam apa, kalau dia sudah tidak mengikuti aturan jurnal sejak di tahap pertama, itulah kemudian artikel kita itu di decline. Oke, demikian cara submit artikel tanpa ribet, gampang sebenarnya, tergantung kita mau melakukannya semacam apa. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.